Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman. Kembali Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gema Suri FM hadir menyambangi Anda di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Program ini terselenggara dengan baik atas kerjasama Gema Suri FM bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Ya, mudah, nyaman, dan islami. Kita masih akan membahas, masih ingat ya dengan tema beberapa hari yang lalu bersama Dr. Tamzila Akbar atau Dr. Nila ya. Happy Ramadan, Happy Kids. Kita bahas langsung aja, ketemu sama beliau yang sudah siap dari Merbabu 67 Ponorogo. Dr. Tamzila. Yes, jreng. Ya, baik. Gimana? Apa kabar, dokter? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Oke. Yang jelas kita masih tetap semangat untuk memberikan sesuatu kepada teman-teman ya di bulan suci Ramadan kali ini. Happy Ramadan, Happy Kids. Ada banyak hal yang sudah kita sajikan di episode sebelumnya ya dok ya. Siap. Kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah ngobrolin soal bagaimana pengenalan puasa kepada anak-anak. Kemudian ada segi yang lain, manfaat-manfaat puasa. Kemudian apa yang harus dikonsumsi anak-anak ketika mereka berpuasa, seperti itu sudah kita bahas. Nah, kita pengen tahu juga dokter, bagaimana pengaturannya dokter untuk misalnya nasinya seberapa minimal ya, kemudian proteinnya seberapa, lemak seberapa, monggo dokter. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk pengaturan porsinya itu memang tentu saja karbohidrat lebih banyak ya, atau nasinya itu tentu lebih banyak daripada protein ataupun lemak. Ya, begitu. Jadi jangan kok lauknya yang banyak kemudian nasinya yang sedikit, itu juga tidak baik. Jadi memang tetap di sini nasinya yang lebih banyak, karena nanti ketika masuk ke dalam tubuh dia akan dalam bentuk glukosa yang dia ketika kita aktivitas dia dulu yang digunakan. Nah, biar dia nggak ngambil daging kita, biar dia nggak ngambil lemak seperti itu. Nah, kemudian untuk porsinya memang ini tergantung setiap umur ya, setiap usia itu memang berbeda-beda. Kalau anak-anak usia berapa, sekitar 5-7 tahun, itu mungkin karbohidratnya sekitar 100 sampai 150 miligram, 100 sampai 150 gram, mohon maaf, sampai 200 bisa. Sekepal itu? 200 gram boleh sekepal. Karena kalau saya biasanya di rumah itu saya timbang, benar-benar saya timbang gitu ya. Mungkin ya namanya juga ibu-ibu biar berat badannya naik ya. Ibunya itu pengusaha kuliner, ada gram-gramannya, tepung segini-segini dan karena sebagainya. Karena sebenarnya memang ini ya, kalau kita mau menerapkan seperti itu gampang kita untuk evaluasi. Apalagi kalau berat badan anaknya itu seret ya. Seret itu maksudnya nggak naik-naik? Sudah makan baik, makannya lahap, tapi kok beratnya nggak naik, tidak naik secara adekuat ya, secara optimal seperti itu. Padahal menurut saya anaknya ini makannya udah benar gitu kan. Udah ditimbang belum? Gitu, saya pasti bilang gitu. Benernya itu menurut ibu seberapa? Gitu. Nasinya seberapa? Lauknya seberapa? Jangan-jangan kebanyakan nasi. Memang nasi harus banyak, tapi kan nasi tidak boleh kebanyakan. Ya seperti itu. Jangan-jangan kebanyakan nasinya, lauknya sedikit. Efek itu. Kalau kebanyakan nasi apa dong? Nah, kan nasi nanti yang akan kita gunakan kalau kita aktivitas. Jadi ada ibu-ibu mungkin yang berpendapat anak saya ini aktivitasnya banyak, sehingga aktivitasnya aktif banget nih anaknya, gerak terus aktif, nggak bisa diem, sehingga berat badannya naik terus. Mungkin proteinnya kurang, karena protein pasti disimpan di dalam otot. Nasi akan digunakan dulu untuk aktivitas. Kalau nasinya itu ternyata lebih ya, itu bisa disimpan juga di dalam otot. Glukosa juga akan disimpan ke dalam otot seperti itu. Tapi dia dulu yang digunakan untuk kita aktivitas seperti itu. Nah, kalau nasinya ini udah habis digunakan, nggak ada proteinnya, nggak ada yang disimpan. Makanya beratnya nggak naik-naik dia. Seperti itu. Jadi memang porsi dari nasi itu 100 sampai 200 ya kalau 7 tahun itu, tergantung dengan porsi makannya anak sebenarnya. Ini beda nggak antara cewek dan cowok gitu, anak cewek dan anak cowok untuk beda, tentu saja pengaturannya? Berbeda, iya.
Kalau anak cowok tentu lebih banyak ya. Makanya ya. Seharusnya. Nah, seharusnya gitu karena aktivitasnya dia juga lebih banyak, lebih aktif daripada anak perempuan. Meskipun ada juga anak perempuan yang super aktif, Wah, itu aktif juga banget ada loh. Terus kemudian untuk proteinnya itu sekitar 50 graman ya, 30 sampai 50 gram. Ya seperti itulah. Saya lebih suka Kalau misalnya telur ceplok gitu dok, itu berapa gram dok? satu. Kalau telur ceplok itu lebih enaknya ya 1 kali makan 1 telur. 1 telur itu sebenarnya Perlu sudah ditambah cukup. nggak misalnya dengan telur, Dengan apa? dengan tahu, tempe dan sebagainya? Boleh. Masihan ya. Boleh. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang paling utama di sini adalah protein hewani. Jika memang mau ditambahkan dengan tahu, tempe, malah lebih baik kan? Menambah kalori. Yeah. Tapi yang lebih saya tekankan di sini adalah bukan protein nabatinya yang diutamakan, tapi protein hewaninya. Bersumber dari hewan ya. Iya, jadi kalau protein hewani itu dia sudah terkonsumsi, sudah dikonsumsi, boleh kalau mau ditambahkan sama tempe, tahu, atau olahan nabati yang lainnya seperti itu. Begitu juga dengan buah-buahan. Jadi kalau misalnya menu lengkapnya itu sudah masuk secara adekuat ya, sudah masuk sesuai dengan kebutuhan gizinya, boleh ditambahkan buah. Jadi buah itu nanti terakhir. Seperti sayur, dia hanya tambahan aja untuk memenuhi vitamin dan lain sebagainya. Gitu. Kalau lemaknya? Lemaknya kan bisa dari minyak yang digoreng tadi ya. Kemudian sebenarnya di dalam daging sapi itu kan kayak udah ada lemaknya sendiri ya. Udah ada lemaknya sendiri. Terus kemudian makanan bersantan itu kan juga lemak sebenarnya. Kemudian butter, kasih keju. Saya baru tahu ada ibu yang mencampur nasi dengan butter. Mentega. Iya, boleh. Karena enak kan? Enak, gurih, bagi anak-anak itu gurih. Saya takut nanti akan terpukau dengan itu. Karena lumayan ya. Makanya. Iya, karena itu untuk menaikkan BB ya, berat badan anak ya. Karena kalau dia berat badannya tidak naik kan bisa mempengaruhi perkembangan otak dan lain sebagainya. Kalau anak-anak nggak boleh berat badan itu turun kan nggak boleh. Apalagi Harus sekarang naik lagi terus gencar-gencarnya ini ya, peningkatan kan? ini Ya. agar tidak kena stunting seperti itu ya. Itu sebenarnya tidak hanya masalah pertumbuhan ya yang kritis ya, tapi juga masalah perkembangannya. Bagaimana kalau banyak anak yang stunting itu tidak melulu kerdil ya. Jadi anak yang tumbuhnya tidak optimal. Nah, seperti itu dia akan mempengaruhi kecerdasannya. Nah, bagaimana nanti padahal katanya orang Indonesia rata-rata paling rendah gitu ya. Gitu tingkat stuntingnya masih tinggi di Indonesia ya. Stuntingnya masih tinggi. Okay. Gitu kalau lemak. Santan ya mungkin ya. Kuah santan itu juga lemaknya kan tinggi gitu. Gulai ya itu luar biasa. Suka gulai mang. Enggak, maksudnya gizinya bagus banget buat anak-anak. Kan ada santan. Dibelikan duduh gulai dok tanpa daging gitu kira-kira jangan bisa dong. Kasihan ya. Baik. Kalau untuk cairan dokter, ini kan anak-anak ini takutnya pas lagi puasa dia itu lemes di tengah jalan karena kurang minum. Biasanya sehari mungkin kalau pas lagi nggak puasa kan banyak banget minumnya. Karena puasa otomatis ya harus menahan diri dari makan dan minum. Nah, bagaimana untuk mencukupi kebutuhan cairan bagi anak-anak? Ini berarti untuk anak-anak 5-7 tahun ya, dan 5 tahun ke atas, 7 tahun ke atas ya berarti ya. Yang dia sudah disiapkan untuk berpuasa seperti itu. Jadi kebutuhan cairan pada anak itu memang benar-benar harus dihitung. Jadi ibunya atau orang tuanya atau orang yang di rumah yang merawat dia itu harus cermat gitu. Jadi ada penghitungannya bisa berdasarkan umur, bisa berdasarkan berat badan. Anggap saja kalau dia masih minum susu atau minum punya botol itu kan di situ ada takaran-takaran berapa cc-nya itu kan ada. Jadi kalau dia masih minum dengan itu sebenarnya mudah kita untuk mengevaluasi apakah cairannya sudah penuh, sudah cukup atau belum seperti itu. Tapi kalau dia sudah umur 7 tahun ke atas kan biasanya minum gelas belimbing itu ya. Gelas belimbing itu kan berarti sekitar 250 cc ya. Jadi kebutuhan anak itu bisa ada 2 kategori. Ada berdasarkan umur, jadi misal
Kalau usianya sekitar 4 sampai 8 tahun itu 1700 cc. Sekitar 1700 cc. Kemudian 9 sampai 13 tahun itu sekitar 2100 cc per hari. Bukan sekali minum ya, per hari. Kalau di atas itu bisa 2300. Ya intinya sekitar 1700 sampai 2300, sekitar 2 liter ya, 2000 cc ya, sekitar itu nanti kita bisa menakar ya, bisa membaginya pada saat dia sahur ataupun saat berbuka seperti itu. Kalau anggap saja dia butuhnya itu sekitar 2000 ya, seperti orang dewasa, atau 1500 gitu. Kalau 1500 dalam satu gelas belimbing itu kan 250 cc kayaknya, Dok. 200 ya, ada 200 cc, ada yang 300 ya gitu. Tinggal dihitung aja nanti mau butuhnya berapa gelas. Butuh 7, 6, 7 atau 8 gelas. Misal dia butuh 6 gelas, bisa diberikan pada saat 2 gelas pada saat dia sahur, kemudian mungkin dibagi dengan pada saat dia berbuka sebelum dia makan, kemudian setelah dia berbuka, dan juga setelah dia tarawih ya. Nah itu bisa dibagi-bagi di situ. Tergantung, sebenarnya tidak ada patokan yang saklek. Nah jadi pinter-pinternya aja kita sebagai orang tua untuk mengatur, kira-kira tadi anakku sudah minum berapa cc ya, dengan berat badannya sekian, dia butuhnya 2000 cc, 8 gelas atau 6 gelas, tadi sahur udah minum segini. Dan perlu diingat juga bahwa cairan itu tidak hanya didapat dari air minum saja, bisa dari kuah gitu kan, bisa dari sayur atau kuah yang dimakan pada saat sahur atau pada saat berbuka, kemudian bisa dalam bentuk jus, kemudian susu. Kan tadi saya bilang bahwa anak-anak di atas 5 tahun atau 5-7 tahun atau di atas itu bisa diberikan susu 2 kali pada saat sahur dan pada saat berbuka. Itu kan juga cairan juga sebenarnya. Jadi meskipun dia sudah minum itu tadi, itu sebenarnya masuk juga dalam kebutuhan cairan. Seperti itu. Dokter, misalnya ya, ini 6 gelas lah, misalnya seperti itu ya. 6 gelas. 6 gelas itu bisa dicampur, artinya misalnya ya pas sahur 2 gelas gitu ya. Itu susu dan air putih atau bagaimana? Boleh, silahkan. Terus yang disarankan jadi, apa ini yang disarankan untuk dikonsumsi? Bebas. Jadi misalnya kalau nggak harus ini ya, kalau anak-anak itu misalnya mau susu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya, mau nggak harus air putihnya gini gitu, sebenarnya enggak. Asal sebenarnya kan susu itu juga air yang di situ dilarutkan dengan susu bubuk gitu kan sebenarnya. Nah seperti itu, jadi airnya kan juga tetap masuk. Nah airnya sebenarnya juga tetap masuk, bukan kok kalau kita udah campur sama bubuk terus airnya akan berkurang gitu, enggak, airnya tetap ada di situ seperti itu. Tapi kan kadang-kadang nggak enak ya rasanya kalau belum minum air putihnya. Nggak apa-apa, misalnya 1 gelas air susu dengan 1 gelas air putih boleh, nggak apa-apa gitu. Asal sahurnya itu nggak susu semua, harus ada makanan kan, harus ada makanan kemudian ditambah dengan susu dan air putih seperti itu. Kalau misalnya cuman ini, Dok, susu doang sama roti gitu misalnya, gimana Dok? Masih jauh dari ya? Sahurnya jauh. Roti itu kita harus melihat bagaimana berapa jumlah kalorinya yang ada di bungkusnya roti itu. Kan kadang-kadang misalnya pakai roti tawar gitu ya. Roti tawar itu kita lihat di situ 1 helai itu berapa kalori, nanti kan kita sesuaikan itu. Kadang-kadang masalahnya adalah anak-anak itu makan sedikit roti aja udah kenyang gitu, tapi nanti dia akan lapar lagi, dia jadi gampang kenyang. Kalau roti buat selingan aja berarti ya? Buat selingan aja kalau saran saya. Mending tetap nasi. Kalau mau puasa, saran saya lebih ke nasi yang harus dikonsumsi, karena dia kan akan ini ya, puasa nggak masuk makanan selama berapa jam, bisa 12 jam lebih kan, itu bisa 12 jaman seperti itu. Siap. Dokter tahan lagi. Kita akan break sesaat untuk menyimak beberapa iklan, habis itu kita kembali masih di program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari dari Gemasri FM dan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo.
Baik, masih di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Suri FM bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Dan kita juga masih mengusung tema Happy Ramadan, Happy Kids. Ini bagian terakhir ya, bersama dengan Dr. Nila. Kenapa saya harus teriak seperti itu, Dok? Biar pada semangat pagi ini. Untuk Siap. yang belum pada sahur, jadi bergegas untuk segera sahur karena bentar lagi akan imsak gitu kan. Semangat atau kaget nih? Atau bisa juga karena ingat bahwa protein yang terbaik dikandung oleh lele. Lele adalah temannya Nila. Maaf ya, Dok. Nila bakar. Bakar. Dr. Nil. Siap. Baik, kita masih ngobrolin soal ini ya, puasa pada anak-anak ya. Ya. Nah, tadi cairannya juga udah ya, kebutuhan soal itu. Bagaimana? Apakah ada makanan-makanan tertentu Ya. yang sebaiknya itu dikonsumsi oleh anak-anak ketika puasa, atau juga mungkin yang harus dihindari? Terus satu lagi, itu aja dulu. Ya. Makanan yang baik dikonsumsi ya. Kalau misalnya pada saat sahur sebenarnya yang menu lengkap yang seperti sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian untuk spesifiknya apa sebenarnya tidak ada ya. Yang penting lengkap terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak itu sudah cukup. Kemudian untuk cemilan itu biasanya yang rendah glikemik ya, seperti gandum atau, tapi biasanya kalau udah sahur itu udah gampang kenyang ya. Nah, biasanya yang agak rakus itu kan waktu berbuka ya, seperti itu. Jadi apa-apa pokoknya ditelan gitu aja ya. ditelan ya. Jadi jangan terlalu pedas ya, jangan terlalu pedas. Kalau anak sudah mengenal tentang makanan pedas, sebaiknya jangan terlalu pedas dulu, karena untuk apa ya, asam lambungnya biar nggak tambah naik, karena kan puasa itu kan asam lambungnya sudah banyak ya, sudah banyak. Cuman ketika berbuka terus langsung dikasih makanan misalnya gorengan kemudian sama cabe gitu kan langsung pedes ya, itu Apalagi ada bisa yang namanya bonbon itu ya. Iya, ya itulah. Itu nanti malah bisa mengiritasi lambung sih sebenarnya. Jadi harus dihindari juga untuk makanan-makanan yang pedas, yang Enak, asam. maksudnya sebenarnya makanan pedas itu bagus nggak sih? Oh, jadi sebenarnya makanan pedas itu mengandung vitamin C. Nah, seperti itu. Cuman kita harus pintar-pintar gimana cara mengkonsumsinya. Kalau setelah perut kosong langsung diisi dengan hal-hal yang pedas. Pedas itu kan sebenarnya sensasi ya. Sensasi panas kalau di perut. Ada perut, ada saluran cerna itu kan sensasi panas sehingga bisa meningkatkan asam lambung. Seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati kalau kita sudah makan kenyang, perutnya sudah terisi secara adekuat ya, sudah terisi banyak gitu misalnya. Kalau mau ditambah dengan cemilan yang pedas, monggo silahkan. Kalau anaknya kuat, tapi jangan banyak-banyak. Kalau dewasa ini beda lagi. Ya dewasa ya intinya ya jangan terlalu pedas kalau masalah mau berbuka. Nggak enak kalau nggak pedas, bener Dok, yakin tenan. Tergantung Kadang-kadang lambungnya ya. Misalnya ada tempe goreng gitu aja ya. Kalau misalnya nggak nyokot lombok itu nggak Kalau enak. dewasa boleh kalau seperti itu. Misalnya Anak-anak kayak kasihan ya. makan bakso yang sebenarnya itu bukan makan bakso ya, makan cabai dikasih Makan bakso. Kan bisa kan kayak gitu ya. Itu ya jangan seperti itulah, jangan yang berlebihan. Tapi kalau anak-anak makanan yang dikonsumsi pertama kali yang manis dulu. Pokoknya jangan yang pedas dulu. Kalau mau ngasih yang pedas nanti setelah sudah terisi yang makanan manis gitu. Kalau anak-anak harus seperti itu. Baik. Karena berbeda lambungnya anak-anak sama dewasa itu. Gitu. Oke. Perlu nggak misalnya anak-anak itu mereka udah makan, udah minum, ada kandungan karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Masih perlu nggak mereka ini ditambahin suplemen atau vitamin? Oh, vitamin, ya. Biar tambah nutrisi gitu ya maksudnya ya. Jadi sebenarnya vitamin ini boleh-boleh aja, tapi nggak harus. Perlu diingat bahwa pemakaian atau konsumsi vitamin itu ada batasnya. Maksudnya? Ya, jadi kalau dewasa itu kan maksimal mengkonsumsi vitamin selama 2 minggu berturut-turut. Ya, setelah itu sudah harus stop gitu. Karena vitamin itu sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik. Vitamin itu ada yang larut air, ada yang larut lemak. Seperti itu.
Vitamin yang larut lemak kalau semakin banyak dikonsumsi atau terlalu banyak dikonsumsi, dia akan mengendap di dalam tubuh. Ya, seperti itu. Dia akan menjadi sampah untuk tubuh. Dia akan menjadi apa ya? Ya tidak berfungsi gitu karena dia terlalu banyak. Kalau vitamin yang larut air, jadi kan dia akan dikeluarkan, dia kan campur air ya, dia akan dikeluarkan melalui ginjal. Dia akan memperberat dari fungsi ginjal kalau terlalu banyak. Ya, vitamin yang larut air jika dikonsumsi berlebihan, dia akan membebani fungsi ginjal. Contohnya dok, ini kan ada macam-macam ya jenis vitamin ya pada anak-anak, apalagi iklan-iklan di televisi itu, wah banyak banget itu buat anak-anak. Gimana dok cara memilih kalau misalnya masih berpikir anak saya harus dikasih vitamin atau enggak? Vitamin gitu ya? Seperti itu. Ya kalau saya sesuai resep dokter aja sih. Jangan terlalu bebas memberikan vitamin untuk anak. Lebih baik dikasih madu. Ya, madu minimal usia ini ya 1-2 tahun ya. Jadi kalau 5 tahun kan memang sudah boleh. Itu kan juga sebenarnya vitamin, bisa buat vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Tapi kalau saya pribadi, asal intake atau makanan yang dikonsumsi ini sudah optimal, sudah baik, nggak perlu vitamin nggak apa-apa. Toh vitamin yang mahal itu dengan masakan di rumah yang jauh lebih murah dan bergizi, itu vitamin tuh nggak ada apa-apanya. Gitu. Mendingan dimasakin sendiri gitu ya. Iya, mending makanan rumah yang bergizi gitu, yang menu lengkap itu tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya kalaupun dia makan anak-anak ini ya, anak yang berpuasa itu menu sahur dan berbukanya itu sudah sesuai, sudah baik, nggak perlu vitamin nggak apa-apa gitu. Dan dia sudah masuk buah-buahan, sayuran yang secukupnya aja, yang tidak terlalu banyak, itu udah cukup sebenarnya. Udah usah minum vitamin. Kadang-kadang kan orang tua agak khawatir gitu ya, agak khawatir gitu. Mau dikasih vitamin aja lah gitu, konsultasi dulu sama dokter kalau saya seperti itu. Dan tidak boleh tergantung atau hanya pada vitamin saja ya, karena kan kalau udah tergantung dia akan mengkonsumsi itu terus menerus. Sedangkan kalau dikonsumsi secara terus menerus, begitu tadi efeknya, dia bisa akan menjadi sampah untuk tubuh dan memperberat kinerja ginjal organ, gitu ya. Dia memperberat fungsi organ dan lain sebagainya. Kirain kalau saban hari minum vitamin tuh boleh, jadi ternyata ya harus di ini ya, harus dibatasin juga. Sebenarnya kan vitamin itu zat-zatnya juga dari makanan sih sebenarnya. Yang didapatkan dari makanan-makanan itu sudah ada semua di makanan itu gitu. Dan sebenarnya di vitamin itu kan kebanyakan mineral-mineral gitu. Sedangkan kebutuhan mineral kita di dalam tubuh itu sedikit. Sedangkan pada saat puasa itu yang paling dibutuhkan bukan mineral, tapi karbohidrat, protein, lemak, dan cairan. Nah, yang paling penting di sini adalah cairan, jadi bukan vitamin. Tapi kalau orang tua mau memberikan vitamin, silahkan, monggo. Yang terlebih lagi harus konsultasi dulu dengan dokter. Siap, gitu aja. Nah, ini dok, kita udah bahas anak-anak yang berpuasa seperti itu ya. Iya. Lantas, ketika dalam kondisi seperti apa sih seorang anak harus membatalkan puasanya dok? Harus membatalkan puasa. Kadang-kadang kan gini, anak-anak yang namanya anak-anak ya, dia tuh semangat banget untuk puasa sama dengan anak-anak yang lain ya. Pokoknya saya pengen kayak kakak, saya pengen kayak ibu dan sebagainya. Karena ada role modelnya seperti tadi ya. Namun di kondisi seperti apa anak-anak harus membatalkan puasanya dok? Kan kita nggak mungkin toh misalnya membiarkan anak-anak yang lemes dan sebagainya tetap berpuasa. Satu adalah yang dicurigai dehidrasi. Tandanya dok? Tanda-tanda dehidrasi di sini biasa kalau anak-anak itu matanya cowong, gitu. Yang tak lebih paham mungkin dari orang tuanya. Orang tuanya ini cowong apa enggak? Ini kok enggak biasanya. Gitu. Jadi matanya kayak cowong. Kemudian tangan dan kakinya itu dingin. Ya dia kok dingin banget, itu sebagai salah satu tanda dehidrasi. Kemudian dilihat kok lemas, loyo gitu kan, atau mungkin seperti yang jenengan bilang tadi, anaknya aktif tapi dia kok terlihat cowong ya, atau terlihat keriput gitu. Kayak kalau di pemeriksaan kita biasanya kita lihat perutnya, kita minta untuk berbaring anak tersebut, kemudian kita
perutnya agak kita tarik sedikit, normalnya dia akan kembali seperti semua kayak kenyal gitu. Gimana ya konsistensinya? Kalau enggak berarti susah. Tapi dengan anak-anak dehidrasi biasanya dia akan kembalinya lambat dan keriput, kayak ada lekukan-lekukan gitu di perutnya. Gimana ya? Sangat terlihat biasanya. Tapi secara kasat mata itu matanya cowong, terus kemudian tangan lemas, tangan kaki itu harus benar-benar stop. Kemudian ketika anak itu pingsan, nah itu harus stop, udah nggak bisa. Kalau sudah kondisi seperti ini ya. Kalau pingsan itu bisa jadi dia tidak kekurangan cairan, tapi dia kekurangan glukosa. Nah, glukosa gula maksudnya? Dia kekurangan gula, jadi biasanya karena makannya yang kurang ya, makannya kurang sehingga gulanya dia kurang mengakibatkan sampai pingsan. Itu harus stop. Dan kalau misalnya terjadi gejala-gejala yang seperti mual atau muntah seperti ya mau nggak mau ya harus stop ya. Toh ini kan juga cuma belajar. Anak belajar, kecuali kalau dia sudah balik ya. Nah, seperti itu. Baik. Dokter, butuh proses berapa lama lagi anak-anak dibolehkan lagi puasa setelah kondisi misalnya dia harus membatalkan puasa dalam kondisi sakit tadi? Oh, jadi setelah sakit kapan dia harus, sebenarnya ini tergantung pemulihan dari masing-masing anaknya. Jadi kalau misalnya kita observasi besoknya 2 hari, kalau misalnya anak udah benar-benar siap, makannya sudah baik, sudah tidak ada gejala, boleh diulangi lagi, nggak apa-apa. Mungkin tidak langsung 1 hari ya, mungkin bertahap lagi, gitu. Diulangi lagi. Bertahap lagi mungkin poso kalau manuk sudah podang, poso beduk. Ya, dicoba gitu. Dan sambil dievaluasi, kira-kira kemarin kok dia bisa penyebabnya seperti itu, gitu apa ya? Kenapa? Apakah dia makannya kurang, atau dia minumnya kurang, atau aktivitas yang bagaimana, atau ya begitulah, diambil dievaluasi seperti itu biar tidak terulang lagi kejadian seperti itu, biar dia tidak tiba-tiba lemas harus sampai dilarikan ke rumah sakit dan sebagainya. Oke. Kita sampai pada tips dan triknya. Tips ya. Jadi tipsnya adalah 1, role model. Ya, kalau contohnya kita bapak lihat, dan ibu, ya bapak ibu dan orang-orang jangan-jangan di ada sekitarnya. yang salah satu anggota keluarganya yang justru mencontohkan nggak puasa, mana ada semangat ya kan? Role model itu penting karena dia selalu melihat kepada orang di sekitarnya, seperti itu. Kalau dia tidak melihat ke orang tuanya, kan ada yang nggak sama orang tuanya, mungkin dia akan melihat kakak atau dia melihat kakek nenek. Jadi role model itu penting di sini untuk menerapkan disiplin dalam berpuasa. Gitu ya. Disiplin itu ya dia bisa menahan nafsu maupun bagaimana dia apa saja yang harus dikonsumsi. Ya. Jadi kalau misalnya role modelnya itu sahur cuma pakai mie aja gitu misal, dia akan ikut-ikut. Anak-anak pasti dia bakal ikutan gitu ya. Jadi jadi mau nggak mau orang tuanya juga harus mencontohkan bagaimana makanan bergizi. Ya, apa saja yang harus dikonsumsi. Role model itu penting karena anak-anak itu adalah peniru ulung. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, dikomunikasikan 2 arah dengan anak-anak. Diajak di sounding terus sebelum tidur, mungkin ditawarin besok mau makan apa gitu. Bebek. Langsung pusing ibunya. Mau makan apa, dikasih kesukaannya, di sounding. Nanti kita bangun ya jam segini, nanti kalau ibu bangunin langsung bangun ya, nanti kalau ibu memasak gini dan lain sebagainya. Jadi komunikasi itu penting, kayak anak dijanji dulu. Nah, kemudian diciptakan suasana yang enak, yang seru, Ramadan seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Dan yang paling penting adalah agar anak mau sahur, kita atur jadwal tidurnya. Ini penting juga ya. Jangan sampai dia tidur malam. Ya, jadi harus ada batasan jam berapa dia harus tidur. Minimal berapa jam sih anak-anak? Kalau anak itu memang 8 jam. 8 jam ya. 8 jam. Jadi kita harus benar-benar mengatur itu. Jadi anak itu diberikan makanan sahur mepet imsak aja. Kita kan dari ibunya biasa sudah tahu. Dia biasanya kalau makan itu 1 jam. Atau 30 menit gitu. Jadi mungkin 30 menit sebelum itu ya mepet-mepet baru dibangunkan. Jadi jangan dibangunkan bareng ibunya memasak. Dia kasihan, rewel gitu ya. Masih ngantuk. Yang penting kan dia tidur cukup, kemudian dia bangun sudah siap untuk makan. Nah, kemudian dia aktivitas sahur. Nah, begitu. Setelah sahur
anjurannya dokter gimana? Dibolehkan tidur atau gimana? Ya, sebenarnya tidak boleh, tidak dianjurkan. Ya, bukan tidak boleh, tidak dianjurkan untuk tidur karena kalau dia tidur tubuh akan melakukan metabolisme lagi. Sehingga apa yang sudah masuk akan dicerna lagi di metabolisme tubuh, dia akan lapar lagi. Biasanya bangun tidur itu akan terasa lapar lagi. Wah, bisa gagal. Makanya sebelumnya sudah tidur cukup. Karena sebenarnya salah satu manfaat dari berpuasa itu adalah disiplin ya, disiplin waktu. Kapan dia bermain, kapan dia harus makan, kapan dia harus tidur, ya kan? Malam itu dia udah nggak boleh main-main lagi, harus waktunya tidur. Kemudian dia bangun dan lain sebagainya. Sebenarnya juga bisa untuk disiplin waktu, belajar disiplin waktu buat anak. Mudah-mudahan anak-anak mau dan mampu. Amin. Berusaha ya. Amin. Ya. Waktu kita dokter tidak memungkinkan, kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa kembali lagi dengan topik yang lain ya. Iya. Matur suwun sudah rawuh ke Gemasri FM di pagi-pagi kayak gini. Semoga kita makin sehat ya. Amin, amin. Terima kasih sudah bersama dengan kita dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.